me. 14 juta orang ngelihat saya tiap hari. Alal akal prox naik turunnya kira-kira 10-14 juta tiap hari. Jadi tahu ya seberapa masyhur saya, tahu ya, paham ya? Dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. If you wanna know about me, just googling, type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Oh, saya jawab Yusuf Mansur gitu kan. Kan kita mau berangkat nih, mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing, ke Amerika, terus kemudian kita mau ke Rusia, keliling nih, bukan tausiah nih, mau beli pesawat. Rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu, ntar kita beliin, kita belanjain boge itu. Pengalaman saya duduk sama bule ya, yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Kan produsen pesawat nggak banyak itu, nggak banyak, dikit. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu, yang mau duduk sama kita siapa? Nah ini ya, sebelumnya ya, di video sebelumnya di Masjid di Yogyakarta, Yusuf Mansur mengatakan bahwa pembelian pesawat itu atas dasar kerjasama dengan Sriwijaya ya, tetapi di sini WM ini mengatakan bahwasanya dia duduk-duduk bareng dengan wakil produsen pesawatnya. Seharusnya disebutkan saja ya, ini perusahaan apa namanya dan orang tersebut namanya siapa, supaya apa, bisa terkonfirmasi kebenarannya begitu ya, supaya tidak rancu, supaya tidak menjadi abu-abu ya. Ya siapa yang berani menjamin bahwa ini adalah sebuah fakta begitu ya. Bagaimana kalau ini hanyalah sebuah cerita atau sebuah bulan belaka begitu ya? Saya kira ini sangat menyedihkan ya, kalau memang WM ini mengajak jamaahnya berinvestasi, membeli sesuatu ini itu ya, tetapi dengan ya testimoni, dengan cerita-cerita yang diragukan kebenarannya begitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Duduk-duduk bareng dengan wakil produsen pesawat ya, ini produsen dari asing begitu ya. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu, yang mau duduk sama kita siapa? Saya jawab Yusuf Mansur gitu kan. Kan kita mau berangkat nih, mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing, ke Amerika, terus kemudian kita mau ke Rusia, keliling nih, bukan tausiah nih, mau beli pesawat, bukan main. Keren banget tuh ustadznya, bener ribuannya dah udah. Yusuf Mansur keliling dunia, ke Brasil, ke Rusia dan sebagainya. Apakah itu memang benar? Saya sendiri ragu teman-teman. Saudara yang dirahmati Allah, perhatikan, mereka bertanya kepada saya, kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka. Kami itu berarti saya mewakili Anda semua. Siapa dia? Kita mau tahu mana riwayatnya, bisnisnya apaan, dia pengalaman nggak di urusan pesawat gitu. Lah kan saya nggak bisa jawab, gue ngenalin apaan. Saya bilang tuh sama dia, wah apa adanya aja deh, jangan apa adanya. Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Tiba-tiba ada satu orang namanya Yusuf Mansur gitu loh, ngajuin pengen cari tahu spesifikasinya, harganya, terus mau lihat. Subhanallah. Dan saya bukan cuma mau lihat loh, enggak, mau foto di sana. Kena loh. Mau foto. Mau begaye. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami?
Jadi Pak Ustadz seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin, saya bilang gitu. Saya yang ketikin aja. Mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirim lah tuh emailnya. Ke sini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling. Type Yusuf Mansur. You will find out who am I. Oh, keren. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Oh, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Nah, betul, saya nulis bahasa Inggris pakai bahasa Betawi. Betul. Saya bilang kalau kurang, kalau Anda di Indonesia, if you have been in Jakarta, I listen here that you have been here for 2 months, it means you are here. Tomorrow morning at 5, just watch Antv. Ada a handsome guy, dia bilang. Nggak apa-apa, jarang-jarang nulis surat bisnis modelnya begini, buat beli pesawat lagi. Ternyata dia respect dengan kejujuran saya. Yes, salam, boleh bos, boleh memang begini gaya. Dia respect dengan kejujuran saya, bahwa saya jujur nggak punya duit. I told him, I have no money, but I have big people in Indonesia, big network. Kenapa saya suruh dia buka googling? Ente tahu jumlah meter aneh berapa toh? Di Wisatati aja 8,5 juta di Wisatati tok. Di wisatati.com itu 8,5 juta. Apa artinya 8,5 juta? Kalau masing-masing 1 juta, Masya Allah, Allah karim, antallah la ilaha illallah al-ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kemudian kita sertakan tuh data rating, data AC Nielsen, data yang lain-lain gitu loh. Itu luar biasa loh. 14 million people. 14 million people every morning saw me. 14 juta orang ngelihat saya tiap hari. Alal akal approx naik turunnya kira-kira 10-14 juta tiap hari. Jadi tahu ya seberapa masyhur saya, tahu ya, paham ya? 14 juta tiap hari menonton Yusuf Mansur. Nah, di sini Yusuf Mansur menyombongkan siapa dirinya begitu ya. Betapa populernya beliau begitu ya. Masya Allah. Ntar loh, betulin PC dulu. Sombongnya. Loh, memang betul. Akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa? Di apa itu? Nah ini dia. Jarang makan enak ya, jadi lupa hotelnya ini. Alah, di selain tuh apa dah? Mulia. Lain yang bekas OB soalnya. Ingat banget. Oh, diundang. Di Hotel Mulia, subhanallah. Pertanyaan pertama sama dia, tahu nggak apa yang saya ajukan? Pertanyaan pertama, ini siapa yang bayar? Siapa yang bayar nih? Kita cuma mau ngundang doang. Luar biasa ibu bapak yang maturut. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya, saya udah lama nggak pernah ngelihat orang punya mimpi lagi di negeri Anda. Itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngelihat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Nerbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang apa? Oke teman-teman, saya stop di dulu ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman ya? Kalau saya pribadi ya, saya meragukan kisah ini ya, cerita ini ya. Bagaimana seorang Yusuf Mansur itu duduk dengan wakil produsen ya pesawat ya dari asing begitu ya. Kenapa ya? Tidak disebutkan ini di perusahaan apa namanya, ya siapa nama orangnya begitu ya. Ya siapa yang bisa menjamin bahwa itu bohong atau bulan belaka begitu ya. Dan kemudian kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini masyarakat sudah paham atau banyak yang tahu bahwa Yusuf Mansur ini seringkali mengatakan ucapan-ucapan yang kontroversial ya. Misalkan yang terakhir kali mengklaim dirinya pernah menjabat sebagai komisaris Grab, yang nyatanya dibantah sendiri oleh pihak Grab begitu ya. Misalkan ya mengetahui bagaimana kondisi di Xinjiang ya terkait Muslim Uighur ya, dan itu pun dibantah oleh Ustadz Azam gitu ya. Kemudian
memposting sebuah foto Presiden Jokowi ke sungkem kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan narasi akhlak seorang presiden ke wapresnya. Nyatanya itu foto itu foto lama, kemudian Roy Suryo pun membantah ya bahwa itu adalah foto di mana Kiai Haji Ma'ruf Amin itu belum menjadi wapres begitu ya. Dan masih banyak lagi ya narasi-narasi Yusuf Mansur yang diduga itu merupakan suatu kebohongan begitu ya. Saya sangat menyayangkan ya apabila memang ya Yusuf Mansur ini kerap kali mengajak jamaah, mengajak umat untuk berinvestasi, untuk bersedekah, tetapi dengan cara menceritakan hal-hal yang bukan berdasarkan fakta begitu ya, hanya bualan, hanya kebohongan semata ya. Saya kira, masya Allah ini perlu perlu ada klarifikasi juga ya dari Yusuf Mansur, apakah memang benar hal tersebut ya. Kalau memang benar ya sebutkan saja ya, perusahaan apa itu, perusahaan asing, produsen pesawat yang dimana wakil produsennya atau wakil direktur mungkin ya pernah berbincang-bincang dengan Yusuf Mansur ya, siapa namanya begitu, katakan saja begitu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Kalau saya sih saya ragu ya cerita ini benar adanya ya. Gimana kalau menurut teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kita lanjut di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.